Kembali di Anju sore, pemirsa, gempa berkekuatan 6,6 magnitudo mengguncang wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dampak guncangan gempa membuat kantor gubernur di lantai 3 dan rumah warga mengalami kerusakan. Beginilah kondisi kerusakan ruangan kantor di Kupang, Nusa Tenggara Timur akibat gempa. Dinding bangunan utama pada lantai 3 kantor gubernur mengalami retakan. Selain itu, sebagian plafon pun runtuh. Hingga kini belum ada laporan terkait korban jiwa akibat gempa tersebut. Sementara itu, gempa yang terjadi pagi tadi juga membuat warga Kupang panik serta berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kerusakan di bagian dalam ada tidak? Bagian dalam cuman ada satu saja, tapi itu AC. AC kita ini kan gantung di plafon. Nah, karena goyangan itu dia cuman terlepas. Pihak BMKG menyatakan gempa tersebut dirasakan warga di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, dan Rotendao. Adapun gempa susulan dengan skala kecil terjadi 2 kali. Sebelumnya gempa bumi dengan kekuatan 6,6 magnitudo berpusat di darat dengan jarak 24 km tenggara Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Emmanuel dan Fabianus Bengi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan dan argumentasi dari para pelapor. Sidang yang dimulai pada Rabu 9 pagi ini bersifat terbuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Ashidik. Para pelapor menilai putusan MK terkait syarat usia minimal Capres-Cawapres tidak sesuai dengan undang-undang dan harus batal demi hukum karena dianggap menguntungkan pihak tertentu, khususnya Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Para pelapor meminta kepada Majelis Kehormatan MK untuk memproses seluruh laporan hingga tuntas serta dilakukan secara terbuka dan transparan. Mereka juga berharap agar Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi berat, yaitu pemecatan secara tidak hormat terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinilai menyalahgunakan wewenang dalam pengambilan putusan. Kalau nggak sempat menghubungi, apalagi kepentingan tertentu. Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa Hakim MK, dan untuk mengetahui jalannya persidangan sudah ada rekan kami Ismalia di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Ismalia, seperti apa jalannya sidang lanjutan hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini sidang di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ini masih berlangsung, yang dimana hari ini agendanya masih seperti kemarin adalah pemeriksaan terhadap pelapor dan juga pemeriksaan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang dimana pada hari ini diperiksa kembali 3 Hakim Mahkamah Konstitusi yang setelah sebelumnya pada 2 hari sebelumnya Konstitusi yang dipanggil di gedung MKMK untuk dimintai keterangannya, yang dimana pada hari ini ada 3 hakim lainnya yang masih belum dimintai keterangan. Ini ada Wahidudin dan juga M. Guntur Hamzah. Dan tadi juga David dan juga pemirsa, tadi baru saja untuk Profesor Daniel Yuspik ini keluar dari gedung MKMK telah selesai diperiksa, dan tadi juga baru saja masuk Profesor Guntur Hamzah untuk dimintai keterangannya terkait dengan pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi. Setelah sebelumnya David dan juga pemirsa, ini ada 6 hakim yang dipanggil. Ini ada Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Anwar Usman, Arif Hidayat, dan Eni Nurbainingsih. Yang dimana David dan juga pemirsa, kemarin juga Profesor Jimli Asidiki yang merupakan Ketua MKMK juga mengatakan akan memanggil kembali Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada Jumat besok untuk dimintai keterangannya kembali, setelah sebelumnya dia juga dimintai keterangannya pada Selasa 31 Oktober 2023 lalu, dan besok dijadwalkan untuk dimintai keterangannya kembali beserta juga dengan panitera maksud kami. Dan David dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui memang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi ini banyak yang melaporkan. Ini dari ada sekitar 18 pelapor, yang dimana dari pelapor tersebut isi petitumnya sama, yakni soal dugaan pelanggaran kode etik, yang dimana para pelapor ini menghendaki MKMK ini untuk memeriksa etik para hakim Mahkamah Konstitusi, dan nantinya jika memang ditemukan bahwa
para hakim ini melanggar kode etik, ini bisa saja diberhentikan secara tidak hormat. Namun kemarin ada juga unsur baru yang ditemukan dalam pelaporan, yakni unsur kebohongan dan juga unsur pembiaran, yang dimana unsur kebohongan ini adanya kebohongan yang dilakukan oleh Anwar Usman atau Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditemukan karena perbedaan pendapat dari Saldi Isra dan juga Arif Hidayat, di mana saat Mahkamah Konstitusi mengadili gugatan dari Partai PSI, Partai Garuda dan juga Kepala Daerah, Anwar Usman tidak ikut dalam diskusi tersebut. Namun Anwar Usman menyampaikan kepada Saldi Isra tidak ingin terlibat dalam konflik kepentingan umum. Namun yang disampaikan kepada Arif Hidayat ini berbeda, karena Anwar Usman menyampaikan dia tidak sedang enak badan atau ada masalah kesehatan. Namun pada saat menghadiri perkara nomor 90 dan 91, Anwar Usman justru hadir, padahal perkara tersebut dinilai ada unsur konflik kepentingan. Dan unsur pembiaran kemarin yang disampaikan oleh Profesor Jimli Asidik ini ada juga unsur pembiaran, yang dimana mengapa 8 hakim Mahkamah Konstitusi ini membiarkan Ketua Mahkamah Konstitusi ini memutuskan perkara tersebut. Sementara itu kembali ke studio Davi. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda langsung dari Gedung MK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah rampung memeriksa 3 hakim MK terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Ada 11 poin dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan. Sidang pemeriksaan kembali dilakukan MK untuk mendengar argumentasi dari para pelapor dan hakim MK, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra juga telah menjalani pemeriksaan Majelis Kehormatan MK selama 1 jam. Ia tak menanggapi mengenai dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres dan menyerahkan semua ke Majelis Kehormatan. Berapa pertanyaan? Sekitar 1 jam. Terus kira-kira nyampein apa aja tuh? Apa gimana, Pak? Oh. Jadi tadi dikonfirmasi soal dissenting itu, Prof. Nanti tanya ke anggota MK-nya ya. Nanti kalau saya jawab di sini, yang saya sampaikan di dalam kan jadi repot juga nanti jadi. Yang ditemukan dalam pelaporan salah satunya yakni adanya dugaan pembiaran dari hakim, tidak mengingatkan ketua yang memiliki hubungan kekeluargaan sehingga merujuk pada dugaan pelanggaran etik hingga dugaan kebohongan. Pembiaran. Jadi 9 hakim atau 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan. Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Nah sehingga 99 itu semuanya melanggar semua karena membiarkan itu. Nah, makanya kita tanyain satu-satu. Oh, ada hal-hal baru seperti tadi muncul hal baru. Mereka menuduh ada kebohongan. Nah, misal gitu. Kan harus kita tanggapi juga. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menerima 11 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, hakim dinilai punya konflik kepentingan tidak mundur dan memutus perkara. Kedua, isu mengenai hakim membicarakan substansi berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa. Ketiga, soal dissenting opinion yang disampaikan dinilai tidak substantif. Keempat, publik tahu terlalu banyak soal masalah internal Mahkamah Konstitusi. Kelima, adanya dugaan pelanggaran prosedur, registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah ketua hakim. Keenam, lambatnya proses pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketujuh, soal manajemen dan mekanisme pengambilan keputusan dianggap cacat prosedur. Kedelapan, Mahkamah Konstitusi dinilai dijadikan alat politik. Kesembilan, adanya pemberitaan di media yang sangat rinci. Kesepuluh, soal dugaan adanya hakim yang berbohong soal pengambilan keputusan. Kesebelas, isu soal seolah ada pembiaran oleh 8 hakim lainnya saat Anwar Usman mengambil keputusan. Hasil sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan diumumkan pada Selasa 7 November 2023 secara terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu sebagai buntut putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres yang menuai polemik. Polemik putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres berbuntut panjang. Usai menuai kontroversi publik, kali ini sorotan datang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengajak seluruh anggota DPR menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Masinton saat rapat paripurna DPR. Masinton menilai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres adalah sebuah tragedi. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai hak angket adalah hak DPR. Namun hak angket baru bisa terlaksana jika didukung oleh minimal 2 fraksi di DPR. Bukan orang perorangan, makanya syaratnya harus 25 orang. Minimal anggota DPR mendukung, menyetujui adanya gagasan itu, tetapi lebih dari 1 fraksi. Minimal 2 fraksi, ya, 2 fraksi. Misalnya katakanlah fraksi PDI Perjuangan plus 1 fraksi lagi, itu minimal. Masinton mengklaim interupsi dan usulan penggunaan hak angket kepada MK bukan dilakukan atas alasan politik, namun menjaga konstitusi dari dugaan praktek nepotisme yang mencemarkan amanat reformasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres 2024 dari Partai Perindo, Mahfud MD, menyerahkan kepada anggota DPR yang mengusulkan hak angket kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, hak angket biasa digunakan untuk menyelidiki pemerintah. Terserah DPR lah, saya kan tidak boleh komentari apa yang mau dilakukan oleh DPR. Silakan aja. Kapan putusan MK itu bisa diangket? Kalau menurut aturan angket itu untuk pemerintah. Tapi silakan aja, kan DPR nanti bisa improvisasi tentang siapa yang akan diangket. Kita tidak boleh ikut campur.